Jadi penulisnya ini ada dua, ada Mas Agus Swastia yang sudah bergabung dan juga Mas Aryo Sasongko. Kok bisa Mas kepikiran akhirnya untuk menulis cerita ini berdua sama Mas Aryo? Saya sama Aryo itu udah temenan dari kecil dan di tahun 2017 itu kita ngobrol-ngobrol, terus akhirnya tercetuslah sebuah ide tentang mengangkat sebuah cerita tentang pernikahan dengan adat Tionghoa. Kemudian dari situ kami juga mengembangkan cerita ini sampai ke mungkin medianya genre tertentu yang punya tidak hanya sekedar romance misalnya, karena pernikahan terkait dengan romance, tapi juga sesuatu yang bisa mengangkat sejarahnya Tionghoa Indonesia di cerita ini. Lalu akhirnya kami kepikiran untuk membuat cerita yang akhirnya sekarang menjadi pernikahan arwah, karena kami percaya, kami merasa bahwa lewat horor itu kan selalu ada sejarahnya. Misalnya kayak ada misalnya tempat, satu rumah gitu, atau satu bangunan, satu hutan misalnya. Iya, ada hantu itu di situ. Ceritanya apa ya? Ada mungkin yang kita tahu ya, kayak di Jeruk Purut misalnya kita tahu. Tapi kerap kali ada juga yang jangan ke situ karena di situ ada ini. Sejarahnya apa? Nggak tahu. Nah, ini kita mau memperkuat itu juga di sini. Jadi keterkaitan antara budaya Tionghoa Indonesia, sejarah, dan cara bercerita horor. Itu yang membuat saya dan Aryo terasa menarik dan fresh. Pengembangannya yaitu dari 2017 sampai ke akhirnya spesifik ketika akhirnya bertemu dengan Telefilm Indonesia, kita mengembangkan cerita bersama juga dengan Creative Films. Bisa terhitung bulanan sih, 4-5 bulan, tapi proses menulisnya mungkin lebih cepat. Cuma memang karena developmentnya memang sudah lama karena idenya memang sudah ada di sini. Kita tahu bahwa ketika cerita itu tertulis di atas kertas, kemudian cerita itu akhirnya ditranslate oleh teman-teman kru dan pemain yang luar biasa semua. Pertama Paul Gusta sebagai sutradara yang akhirnya bisa memupuk dan menumbuhkan sebuah pohon yang jauh lebih indah daripada yang kami berdua bayangkan. Bukan hanya hidup tapi indah ya? Iya betul. Pernikahan dan horor tadi di pernikahan biasanya indah gitu. Iya. Itu bukan berarti horor itu tidak indah. Ini indah in its own way lah. Apalagi di tangan Bapak Paul. Oke, siapa dulu ya? Kayaknya mukanya pada deg-degan semua ini. Kita pertama ke Morgan dulu kali ya. Aman Morgan? Mikrofon aman? Sip, kita mau tanya ke Morgan. Oh, jadi di sini Morgan berperan jadi Salim, betul ya Morgan? Ya, Salim dulu. Aman, mic-nya? Ya. Morgan, kita juga mau kepo, tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Gimana sih perasaannya Morgan waktu saat pertama kali dapet tawaran main film horor dengan cerita yang angkat tradisi Tionghoa? Rasanya seneng banget ya, karena jarang banget cerita film horor di Indonesia yang mengangkat tradisi budaya Tionghoa gitu. Jadi ini mungkin kesempatan yang cuma datang sekali sih. Jadi kayak ya udah, ayo. Padahal saya jarang ambil film horor gitu, karena saya takut. Maksudnya jarang ambil film horor kenapa? Karena kan rata-rata film horor itu kebanyakan itu menjual jumpscare kan. Jadi kayak, aduh, saya mikirnya ntar kalau syutingnya kalau banyak jumpscare takut beneran. Tapi ternyata setelah ketemu sama Kapau, Mas Aldo dan Gandus, itu ternyata ceritanya kuat banget narasinya, secara narasi, dan yang bikin spesial seperti kata Gandus bilang tadi, ini adalah mengangkat tradisi budaya Tionghoa tentang pernikahan arwah yang jujur saya juga pernah dengar, tapi saya nggak tahu detailnya kayak gimana gitu. Jadi saya ada penasarannya juga. Jadi senang pas ditawarin, saya senang banget. Itu juga karena saya udah ngikutin karya Kak Paul dari lama dan pengen kerja sama dia. Jadi sebelum ada cerita, sebelum pernikahan arwah, saya lagi persiapan syuting di tempat lain dan ada Kak Paul juga. Kita sempat selisipan ngobrol, tapi saya dalam hati waktu itu deh someday kerja sama direct sama Kak Paul Agusta gitu. Ternyata setelah kami kelar semuanya, saya keluarkan proyek film saya, terus Kak Paul juga kelar. Beberapa bulan kemudian ternyata ketemu. Jadi doa dalam hati, manifestasi ya. Kalau sering aku dengar ya, biasanya tuh perannya tuh akan memilih karakternya sendiri ya katanya. Gimana tuh? Iya, peran akan memilih aktor ya. Aktornya. Jadi berarti emang udah jodoh nih kayaknya Morgan untuk memainkan cast sebagai Salim di film. Terima kasih. Nah Morgan, jadi gimana waktu mempersiapkannya nih karakter Salim yang harus berhadapan dengan aspek budaya dan spiritual itu kayaknya cukup kental banget tuh dalam film ini. Ya, untuk mempersiapkannya sih karena yang saya bilang tadi, saya pernah dengar pernikahan arwah cukup familiar, tapi nggak tahu secara detail karena mungkin di generasi
saya sekarang atau generasi yang lebih muda emang udah nggak ada lagi kayaknya yang melakukan ritual pernikahan arwah gitu. Jadi risetnya paling saya nanya sama orang tua saya nanya sama orang yang lebih tua di keluarga saya, sama ngobrol banyak sih sama Kak Paul perihal tentang karakter Salim, relasinya Salim dan Tasya, Salim dan nggak boleh spill, dan banyak aspek dalam pernikahan arwah gitu. Jadi lebih banyak ngobrol sih, dan aku senang dapat, jadi kerjasama sama Kak Paul tuh benar-benar yang kita nggak didikte ya. Hubungannya sebagai director dan aktor itu, director tidak mendikte, tapi kami di sini adalah sebuah kerjasama kolaborasi gitu. Jadi saya senang banget Kak Paul ngasih kami sebagai aktor ruang untuk mengeksplor karakter kami masing-masing. Saya sebagai Salim, tapi tetap ada boundariesnya dari Kak Paul gitu. Itu sih yang bikin karakter itu jadi believable, jadi real. Jadi memang benar-benar Kak Paul itu memberikan ruang seluas-luasnya. Seluas-luasnya, ya lebih baik ngobrol sih sebenarnya. Lebih baik ngobrol. Lebih baik ngobrol. Berarti untuk Morgan itu mempersiapkannya lebih banyak insight, nanya ke orang tua, ngobrol juga ke... Ya pasti, dan kita ada researcher juga kan. Researcher. Kita ada researcher juga, jadi saya banyak nanya tentang apa yang tidak boleh dilakukan, karena kan takutnya ya kita nggak tahu ya, itu dimensi lain. Mereka nggak tahu kita lagi syuting ya. Kadang-kadang kita ada apa nih rame-rame di rumah saya gitu, tapi ya jadi sebelum syuting memang kita ada prosesi syukuran segala macam. Di Jakarta juga sebelum kita mau mulai syuting juga kita ada prosesi tumpengan. Ya. Tapi balik lagi ya kita menjauhi lah pantangan-pantangan yang memang tidak boleh dilakukan. Yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik ya, kita syuting buat ya walaupun film horor, tapi kami pengen ngasih warna yang beda aja di film horor Indonesia yang nggak cuman ya lebih simpelnya kayak ya dengan film horor dengan narasi yang kuat tapi berlatar budaya yang beda dari budaya Tionghoa. Yes, selanjutnya kita mau bergeser, berikutnya ada Jordi Pranata. Berperan jadi Febri ya Jordi ya. Nah Jordi, gimana sih yang membuat karakter Febri ini tuh berbeda atau unik ya dibandingkan dengan peran-peran yang pernah Jordi mainkan sebelumnya? Terima kasih. Di sini saya berperan sebagai Febri. Dia bekerja sebagai seorang fotografer. Kenapa dibilang unik? Karena belum pernah dapat karakter yang kayak gini. Saya sebagai Jordi itu belum pernah mendapatkan karakter yang seunik Febri ini. Uniknya kayak gimana nanti bisa langsung nonton di filmnya aja. Cuman yang bisa aku kasih tahu di sini tuh ketika Kak Paul ngasih Jor, lo jadi Febri ya. Orangnya gini. Jujur ini sebuah tantangan yang lumayan menarik. Berat nggak ya? Mungkin awalnya berat tapi lama-lama ternyata enggak gitu. Untuk menguliknya segala macam, jadi ini memang aku belum pernah dapat di project-project horor, terutama horor di film lain itu belum ada gitu. Jadi kenapa uniknya aku nggak bisa kasih tahu di sini. Oke. Tapi yang jelas Febri ini sangat unik. Ini sesuatu yang baru. Yang penting itu kan mengeluarkan kata-kata sesuatu, tak? Yang jelas memang karakter Febri ini menarik ya, karena berbeda banget dengan karakter Jordi sebelumnya ya. Terima kasih Jordi. Thank you. Ya, kita lanjut ke sebelahnya, ada di belakang. Kita tahu kamu ada sesuatu yang aneh. Berarti emang bener nggak sih kalau ternyata tuh film horor syutingnya sebenarnya paling menyenangkan? Iya. Ini produksi ini ya. Iya sih kalau saya tanya itu film horor syuting itu paling menyenangkan katanya. Betul. Kita mau nonton kayaknya aduh gimana ya syutingnya tuh kalau film horor pasti kan creepy ya. Ternyata nggak juga ya. Enggak juga. Nggak juga. Ternyata happy ya. Happy banget, menyenangkan banget. Oke, terima kasih Bang Gerard. Sama-sama.